Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram al-mukarram Al-Habib Ahmad Al-Midhij yang kita cintai, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan sehingga bisa mendampingi para santri untuk belajar mendalami ilmu agama. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang mulia Abi Putra, mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberi kesehatan dan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperlancar segala urusan para santri pesantren At-Thayyibah. Demikian juga semua para santri baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 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 amin. Namanya pesantren At-Thayyibah. At-Thayyibah itu juga menjadi nama dari kota yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Darut Thayyibah atau kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita juga membaca sholawat dalam bentuk pembacaan maulid Nabi yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kita di Medan, mudah-mudahan hati kita sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma amin. Dulu di Madinah, tatkala Nabi SAW hijrah dan berduyun-duyun orang masuk Islam, baik orang-orang Mekah, terutama orang-orang Madinah. Nah, orang Mekah diistilahkan dengan kaum Muhajirin, sedangkan orang Madinah disebut sebagai kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah, sedangkan kaum Ansor artinya penolong, yaitu yang menampung orang-orang yang hijrah. Zaman itu ya ikhwan, di Madinah Nabi juga pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan masjid itu dipergunakan untuk sentral kegiatan umat Islam. Ya, mulai dari ibadah sholat, mengajari ibadah bermuamalah dengan tetangga kanan kiri. Bahkan dunia bisnis pun itu diatur dari masjid, sehingga tidak boleh seseorang itu kalau berjualan ini korupsi. Korupsi, gimana maksudnya korupsi? Kalau orang berjualan di pasar pakai timbangan, itu korupsinya adalah mengurangi bahan yang dijual, kan gitu ya. Ini semua diatur hukumnya itu dari Masjid Nabawi, terutama dari ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau, dan juga dari sabda-sabda atau hadis-hadis Nabi SAW yang langsung mengajari umat. Itu sentralnya di Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi di mana? Kota Madinah. Dan di Masjid Nabawi itu ada satu pesantren. Gimana itu di Masjid Nabawi ada satu pesantren? Iya. Tatkala sebagian orang yang datang dari Mekah berhijrah itu tidak punya rumah, belum bekerja, tidak punya rumah, namanya juga berhijrah. Maka Nabi menampung mereka di beranda masjid. Tapi bukan sekedar ditampung, namun sama Nabi diajak mengaji. Lah pesantren Nabi itu terkenal dengan istilahnya Ahlus Suffah. Apa? Ahlus Suffah. Disitulah Nabi menggodok sahabat-sahabat ya, yang mereka tidak banyak keluar dari pesantren Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat lain yang berjualan, berdagang, bekerja, tapi ada beberapa kelompok orang yang khusus untuk belajar, hadir majelis dan menyimak dawuh-dawuh atau fatwa-fatwa dan sabda-sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang santri senior gitu ya. Di zaman itu beliau bernama Sayyidina Abu Hurairah. Pernah dengar nama itu? Pernah dengar? Siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Karena aktif di pesantrennya Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidina Abu Hurairah ini dikenal sebagai santri Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Ya, muhaddits di kalangan para sahabat yang paling banyak periwayatannya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Itulah termasuk dari salah satu penghuni pesantren Ahlus Suffah. Luar biasa. Dan masih banyak orang-orang yang datang kemudian menetap di beranda Masjid Nabawi. Namun pada saat-saat tertentu Nabi Muhammad itu membuka majelis taklim secara umum. Yang hadir, yang mengaji itu gantian yang sempat dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Biasanya Nabi Muhammad itu kalau buka majelis taklim secara umum yaitu pada saat setelah sholat fardu beliau duduk sejenak, kemudian menyampaikan apa yang perlu diajarkan pada umat. Yang mau bertanya juga bertanya, sehingga kebanyakan kegiatan Nabi itu ada di Masjid Nabawi. Bukan berarti Nabi tidak keluar, enggak. Tapi sentral kantor kegiatan Nabi itu di mana? Masjid Nabawi. Sampai orang-orang dari luar nih, dari gunung yang mendengar bahwa di kota Madinah ada seorang nabi. Maka mereka datang mencari nabi itu di mana? Di Masjid Nabawi. Tapi saat itu Masjid Nabawi tidak seperti tempat kita ini ya. Wah, ini masjid atau musola sudah ada bangunan begini ya. Tapi Masjid Nabawi berupa tanah lapang yang ada sur. Sur itu pagar. Nah, ini pagar namanya. Ya. Jadi tanah lapang. Sudah? Di situ ada pagar begitu. Dan Nabi punya rumah yang satu tembok lah dengan
Masjid Nabawi itu rumah Nabi di situ. Sedangkan masjidnya ini dalamnya masih berupa tanah. Kalau ini kan sudah keramik ini ya, luar biasa ya, modern milik kita ini. Sampai ya ikhwan, suatu saat ini ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang Arab desa, dusun. Apa kita bilangnya? Badui, ya? Orang Arab Badui. Ya, ingin belajar agama, ingin mengaji kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang desa, orang dusun itu kan secara kebiasaan, mungkin di sekitar rumah-rumah kita, di kampung-kampung kita juga masih begitu. Kebiasaannya itu tidak sama dengan orang kota. Ini kalau santri kota ini luar biasa ini, santri kota ini. Pakai baju yang bagus, ya, pakai sarung tertutup rapi. Wah, ini semuanya pakai imamah. Ini santri kota. Ya. Ini santri putrinya luar biasa, pakai jilbab, pakai kabaya, juga pakai cadar, khimar, ya. Luar biasa. Ini tipe apa? Santri kota. Peradabannya itu sudah tinggi. Apa peradaban? Kebiasaan adab sopan santunnya masih tinggi. Tapi kalau ada orang dusun, orang gunung, orang pedalaman datang ke kota itu kadang-kadang ya pakai celana tapi tidak pakai baju. Ya. Gak malu. Ya ndak, mau biasa di dalam pedalaman begitu, ya. Pernah lihat film-film itu orang kuno atau orang purba? Pernah kan? Melihat pakainya gimana? Masih pakai dedaunan, pakai nutupi badannya, auratnya kan gitu ya. Atau film Tarzan. Ah, ini film Tarzan. Gimana pakaiannya Tarzan? Apa bagus tertutup? Ya enggak lah. Itu kebiasaan orang Badui, Arabi bahasa Arabnya. Paham? Yang ini ada Arabi datang kepada Nabi bukan karena pakaian seperti itu, biasa pakaiannya. Tapi adat istiadatnya ini masih apa? Udik kata orang ya. Apa udik itu? Masih kebiasaan orang-orang pedalaman. Di zaman Nabi, tatkala Nabi ada di kota Madinah, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat memuliakan dan menghormati Nabi. Memang kondisinya tidak seperti sekarang. Biasanya mereka, mohon maaf ini, kalau ingin buang air besar, BAB, bahkan juga buang air kecil, ya, maaf, mungkin bahasa vulgarnya ingin kencing begitu ya. Itu mereka menjauh dari Masjid Nabawi. Pergi ke Sokhro. Apa Sokhro? Tanah padang pasir. Ya memang Masjid Nabawi disekelilingi padang pasir, tapi pergi. Mungkin saya gambarkan kalau di sini nih pusat Masjid Nabawi ya. Kalau mau buang air kecil atau kencing mungkin nyebrang ke jalan sana gitu. Ya, sehingga jauh dari Masjid Nabawi. Itu adatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Menghormati Masjid Nabawi. Apalagi ada pesantrennya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala Nabi ada di dalam masjid ini. Masjid apa tadi? Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada Arabi yang ingin jumpa. Mungkin gambarannya datang dari luar mengatakan Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah Arabi. Uniknya, ini Arabi ini melihat masjid milik Nabi ini belum dikeramik. Ya, belum ada pabrik keramik mungkin ya. Jadi masih tanah apa? Tanah asli murni.
Setelah hajatnya selesai, menyampaikan kepada Nabi, tiba-tiba A'rabi ini datang ke pojok masjid. Nah, kalau bahasa orang Malang bilangnya mojok gitu. Kalau di sini apa ya namanya? Kepojokan masjid. Kalau ini misalnya tempat pengimaman, itu kan ada pojokan masjid. Mohon maaf ini, tiba-tiba A'rabi ini buang air kecil di pojokan masjid. Para sahabat, khususnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mau marah. Ini masjid, kok dipakai kencing, gimana sih? Tapi tatkala Nabi Muhammad tahu kalau Sayyidina Umar mau berdiri, mau mencegah, si A'rabi itu dicegah. Jangan, hai Umar, biarkan selesai dulu. Kencingnya biar selesai dulu. Sebab kalau engkau bentak, dia kaget, dia akan nengok dan lari, maka kencingnya kemana-mana. Betul? Biarkan saja. Setelah selesai, A'rabi itu kencing di pojokan masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada beberapa sahabat untuk mencari air, diletakkan di timba. Dibawalah air itu ke tempat bekas orang A'rabi ini kencing, kemudian disiram sehingga airnya itu meresap ke dalam tanah. Maka Nabi mengatakan ini sekarang masjidnya sudah suci karena air kencingnya itu terbawa air yang meresap ke tanah. Loh, ini Nabi mengajarkan ternyata air kencing itu, ini hukum fikihnya ya, kalau disiram dengan air biasa, air banyak, air suci, dan kalau meresap ke tanah berarti sudah suci. Ini kan hukum fikih. Nabi saat itu berada di masjid. Di samping itu Nabi menerima tamu A'rabi dari desa pun beliau berada di masjid. Itulah masjid sebagai sentral dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keadaan Masjid Nabawi yang masih belum ada keramiknya itu, dan ini masih berupa tanah, ini secara rasio, pemikiran yang masuk akal. Kalau orang ude, orang dusun kencingnya itu di dalam masjid itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah di keramik, walaupun orang bodoh, ya orang dari ude, sepertinya nggak mungkin mau kencing di atas keramik, ya kan? Tapi kalau di tanah lapang masih mungkin. Di sini juga ada hukum. Karena itu para santri juga harus belajar memikirkan keadaan zaman dahulu kala dengan zaman sekarang itu harus bagaimana itu ya. Ikut berpikir. Ada hukum yang bisa diambil dari peristiwa tadi itu. Mungkin kalau di Indonesia ini sahabat-sahabat kita yang dari Muhammadiyah itu kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha mereka lebih senang di lapangan atau tanah terbuka. Sahabat-sahabat kita yang dari Nahdliyin NU atau yang sepaham ya seperti kawan-kawan dari Nahdlatul Wathon misalnya, Al-Wasliyah, FPI dan lain sebagainya, yang haluan pemikirannya itu setara dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh masyarakat NU setara, tapi lain organisasi. Rata-rata kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di masjid. Pertanyaannya, benar mana sholat Idul Fitri atau Idul Adha
di masjid atau di tanah lapang atau lapangan. Ternyata ini hanya beda persepsi. Beda persepsi. Begini. Kata orang Aswaja, sebaiknya sholat di masjid. Ya, sebaiknya sholat di masjid. Kenapa? Ya masjid ini kan sentral. Dan Nabi dulu sholatnya di masjid. Karena melihat apa? Melihat tanah yang dikitari itu namanya tanah masjid. Kalau zaman sekarang istilahnya tanah wakaf untuk masjid kalau zaman sekarang. Maka statusnya adalah milik masjid. Status. Jadi gimana sholat kita? Ya di masjid. Tapi kata kawan-kawan Muhammadiyah, ya enggak, ikut di lapangan. Soalnya Nabi sholatnya di lapangan. Dari mana tahu? Lah itu tempat lapang nggak ada temboknya. Maka kalau dilihat dari bentuk fisiknya zaman itu memang masih bentuk lapangan. Kok bisa lapangan? Iya, karena ada peristiwa Arabi, orang desa masuk ke masjid kencing di pojok sebab belum ada bangunannya. Maka dikatakan ini orang merasa kencing di tanah lapang. Ya dah, bukan di dalam masjid. Berarti sama saja kan? Dulu Masjid Nabawi itu sebelum dibangun dengan apa ini? Bangunan besar berarti berupa tanah lapang atau lapangan. Cuman lapangannya ini diberi pagar. Itulah sebenarnya perbedaan pendapat ya antara ormas-ormas yang ada di Indonesia kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kalau kita mengatakan walaupun lapangan itu tetap masjid, betul enggak? Karena ada di dalam masjid. Kata mereka, walaupun masjid tapi bentuknya lapangan. Jadi sama-sama tidak salah, ya enggak? Karena yang satu melihat status, satu melihat bentuk. Begitu. Ya, ini terkait dengan situasi Masjid Nabawi di zaman tersebut. Kembali kepada pembahasan kita ini, yaitu fungsi masjid. Macam-macam fungsi masjid. Di Masjid Nabawi itu bersebelahan dengan rumah Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW setelah Siti Khadijah wafat, beliau mempunyai istri bernama Siti Aisyah. Dan juga ada istri-istri yang lain. Tapi saya akan membawakan riwayat tentang Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Siti Aisyah itu hidup bersebelahan dengan masjid. Misalnya ini ya. Apa ini? Dinding ini kan dinding masjid. Lah, sebelah sana itu rumahnya Siti Aisyah bersama Nabi. Kemudian rumahnya Nabi itu ada jendela-jendelanya. Begitu. Suatu saat diriwayatkan Nabi Muhammad SAW sedang iktikaf di dalam masjid. Lah, istri beliau Siti Aisyah tidak ikut iktikaf. Kenapa? Sebab beliau dalam keadaan udzur bulanan atau haid. Jadi tidak ikut ke masjid. Tapi uniknya Nabi Muhammad SAW itu ya kalau gambaran kita itu tidur selonjoran ya, tidur selonjoran di dalam masjid dalam keadaan iktikaf, tapi kepala beliau ya, ini disandarkan di jendela rumahnya. Begitu. Dan Siti Aisyah sebagai istri itu mengambil sisir
Kemudian rambut Nabi itu disisiri oleh Siti Aisyah, sedangkan Siti Aisyah berada di rumahnya, tidak ikut masuk ke dalam masjid karena beliau sedang uzur haid. Itu Siti Aisyah sangat memuliakan masjid dan taat kepada aturan syariat. Kan wanita yang haid itu kan tidak boleh mukul atau menetap di masjid atau iktikaf di masjid. Maka beliau menghormati masjid dengan cara apa? Tetap berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, juga sebagai suami Siti Aisyah. Kebetulan Nabi Muhammad berada di dalam masjid iktikaf, dan tatkala beliau capek, beliau bersandaran dengan meletakkan kepala Nabi itu di mana? Di jendela. Dan Siti Aisyah mengambil sisir kemudian menyisiri rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya dapat. Nabi Muhammad dapat pahala i'tikaf, Siti Aisyah dapat pahala khidmat kepada suaminya. Kan dapat pahala dua-duanya, ya. Bahkan andai kata seorang istri ada di rumah dan rumahnya itu jauh dari masjid, kemudian suaminya ini mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku mau pergi ke masjid." "Buat apa?" "Wahai suamiku," katanya, "ya aku akan i'tikaf." Kemudian sang istri itu menyiapkan segala hal ya yang dibutuhkan oleh suaminya untuk pergi i'tikaf. Maka istri yang ada di rumah walaupun dalam keadaan tidak suci itu mendapatkan pahala seperti pahalanya suami yang i'tikaf. Jadi Siti Aisyah tadi mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh Nabi tatkala Nabi beriktikaf dan beribadah di Masjid Nabawi. Sedangkan Siti Aisyah menyisiri rambut Nabi. Beliau berada di mana? Di rumahnya sendiri. Ini kegiatan istilah pendidikan rumah tangga pun oleh Nabi dicontohkan dari masjid. Luar biasa masjid, ya. Bergulirlah setelah zaman Nabi, kemudian zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu tetap sentral kegiatan dari masjid. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada satu riwayat tentang Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ceritakan satu-satu kan bisa sampai subuh ya, gak pulang-pulang. Nah, jadi saya ringkas. Suatu saat ya ikhwan, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu membuat satu pasukan. Yang pasukan ini diutus pada satu tempat untuk mengajak penduduk tempat lain itu masuk Islam. Namanya delegasi, tapi delegasi zaman itu adalah satu peleton, satu pasukan begitu. Kemudian diaturlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab perjalanannya. Ya, perjalanan kan seperti dari sini ke kota ya, kota Medan ya, atau kemana itu namanya? Sini ke Medan, ini kota ini. Agak pinggir juga. Nah, kalau mau ke kota Medan kan pasti belok-belok ya, belok sana, belok sini, belok situ kan gitu ya. Demikian juga Sayyidina Umar tahu untuk menempuh ke tempat tujuan, ini pasukannya ini harus melewati beberapa jalan, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri begitu. Kebetulan hari itu mereka berangkat dan tepatnya pada hari Jumat. Tatkala azan zuhur hari Jumat, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah melepaskan pasukannya, pagi melepaskan pasukannya, kemudian zuhur beliau khutbah Jumat. Ya khutbah. Khutbah itu sebagaimana umumnya sebut saja tentang keimanan. Ya biasalah. Khotib tentang keimanan kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa menjaga iman kita. Kan gitu ya. Iman kita ini harus selalu ditingkatkan agar kita benar-benar yakin atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begitu. Tiba-tiba di tengah khutbah beliau mengatakan, jangan ke kiri tapi ke kanan. Jangan belok ke kiri tapi ke kanan. Oh, itu orang masjid bingung semua. Loh, ini Sayyidina Umar ngomong apa ini? Apa kaitannya keimanan dengan belok kiri dan belok kanan? Gitu ya. Setelah bilang begitu, kemudian dilanjutkan, saudara-saudara, bahwa kita ini setelah iman sempurna, maka kita tingkatkan dengan ihsan. Demikianlah. Wassalamualaikum, selesai. Kemudian sholat Jumat beliau. Setelah sholat Jumat, maka sebagian sahabat yang ada di situ bertanya, wahai Amirul Mukminin, boleh enggak saya bertanya? Oh, silakan. Kenapa, hai Amirul Mukminin, tatkala engkau mengatakan, menerangkan bab tentang keimanan dan ihsan, tiba-tiba engkau mengatakan jangan belok kiri tapi belok kanan. Apa hubungannya belok kiri dan belok kanan dengan urusan keimanan dan ihsan? Maka beliau mengatakan, oh, tadi aku memberangkatkan pasukan, ya, pasukan perang istilahnya, pasukan yang membawa senjata, karena kalau belok kiri itu di situ banyak musuh yang lebih kuat dan bukan itu tujuannya. Tapi aku perintahkan dia belok kanan untuk bisa sampai ke tempat tujuan yang aku rencanakan. Tapi karena tadi orang-orang itu pasukan mau belok kiri, jadi aku diarahkan dari mimbar masjid. Jangan belok kiri tapi belok kanan. Ini banyak hal tentang riwayat ini. Pertama, itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau di samping sahabat sudah maklum, beliau diberi keramat oleh Allah SWT, karomah, bisa melihat perjalanan jauh yang orang lain tidak tahu. Tapi karena bersihnya hati Sayyidina Umar, keyakinannya, apalagi beliau adalah sahabat senior, maka diberi keterbukaan bisa melihat pasukan dari jauh yang akan salah jalan, belok kiri, mestinya harus belok kanan, maka diarahkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu pertama. Yang kedua, ternyata orang memimpin perang, ya Sayyidina Umar ini kan memimpin perang, itu juga dari masjid, ya kan? Dari atas mimbar masjid. Berarti masjid pun bisa untuk mengarahkan urusan perang. Perang itu politik. Ya, politik Islam. Jadi di masjid jangan aib membicarakan politik Islam kalau demi untuk kemaslahatan Islam. Tapi orang sekuler, orang liberal, ya, mengatakan di masjid jangan bicara politik, aib. Ini salah. Di masjid ayo bicara politik, bagaimana agar umat Islam itu semuanya bisa menjalankan syariat. Begitu mestinya. Bahkan bagaimana negara yang mayoritas umat Islam itu bisa melaksanakan syariat secara hukum negara, hukum resmi, undang-undang negara. Nah, itu namanya politik Islam. Boleh dilakukan di masjid. Ya, karena itu santri tidak boleh menutup diri dari dunia-dunia semacam ini. Loh, kok politik? Ya, politik apa dulu? Politik untuk menerapkan syariat Islam. Jelas? Jelas? Baik di masjid atau juga di pesantren. Saya katakan di pesantren karena Masjid Nabawi di situ ada pesantrennya Nabi, namanya pesantren Ahlus Suffah. Jelas? 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 Karena itu para santri belajarlah. Segala ilmu kita pelajari. Ilmu peperangan kita pelajari. Ilmu hadis seperti Sayyidina Abu Hurairah kita pelajari. Semuanya, ilmu perdagangan pun kita pelajari. Jadi ada satu surat tentang tidak boleh menimbang dengan timbangan. Kalau ada orang lain beli, timbangannya dikurangi. Kalau kita yang beli, timbangan kita dipenuhi. Kan ada itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastaufun. Itu ayat surat
yang melarang orang itu berbuat curang di dalam dunia bisnis. Ya, karena itu di masjid pun boleh kita bicara mengatur bisnis yang islami, tapi tidak jualan di masjid, tapi memprotek urusan bisnis itu bisa dibahas di masjid agar jangan sampai umat Islam itu salah melangkah di dalam urusan bisnis. Kalau zaman sekarang itu melarang misalnya, kalian yang akan bisnis jangan sampai terlibat bunga, ya, atau riba. Nah, itu juga kan ayat-ayat bisa disampaikan di dalam masjid. Jelas? Ini termasuk perniagaan. Dan Nabi Muhammad juga mengajari akhlak. Seperti tadi itu akhlak. Kalau ada orang yang salah jangan ditegur langsung. Apalagi orang ude, orang desa, belum mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah, itu kalau nanti kita marahin langsung, orangnya lari. Akhirnya kata Nabi takutnya air kencingnya ini ya nggak fokus satu tempat tapi kemana-mana, lari kan. Maka biarkan saja selesai. Ada toh solusinya. Solusinya apa? Siram, bersihkan, selesai. Nah, ini akhlak. Termasuk Nabi mengajarkan akhlak. Tatkala Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain akan marah, dicegah. Jangan marahi. Biarkan sampai tuntas. Demikian juga di dalam kitab fikih kan ada orang yang buang air kecil itu harus tuntas. Biar apa? Setelah istinja agar sholatnya ini sah. Kalau tidak tuntas, apalagi dibawa lari karena takut, bisa-bisa nanti kalau sholat kemudian keluar 1 tetes 2 tetes air kencingnya, jadilah sholatnya batal. Banyak yang bisa dipelajari dari peristiwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masjid. Karena itu alhamdulillah saya sekarang merasa berada di dalam bangunan masjid ya. Masjid apa ini? Murniati. Ah, ini sesuai dengan yang apa wakaf itu ya, yang memberikan ini. Oh, orang tuanya Abi Putra. Oh, alhamdulillah sesuai dengan nama orang tua Abi Putra ya. Maka ini diberi nama Masjid Murniati. Nah, luar biasa. Ini masjid. Nah, dan juga saya melihat ini para santri ada di sini. Saya yakin juga di sini ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Habib Ahmad ya. Begitu Habib Ahmad, mungkin juga di sini atau tempat-tempat lain ya. Atau juga di sini dipergunakan untuk majelis taklim. Ya, Mas. Siang ini kan majelis taklim. Berada di masjid berarti paling tidak siang hari ini kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dan juga dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala mudah-mudahan kita mendapatkan kecipratan atau mendapatkan percikan barokah dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat ya, dan yang lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita kelak dicatat sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta-pecinta ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semua orang tua kita juga dijadikan orang yang senantiasa senang dan mendukung kegiatan kita di dalam keislaman. Allahumma amin. Ya ikhwan, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.